Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua BKM, yaitu Ustadz Aris Ashab SPD. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita awali kajian kita pada kesempatan ini dengan sama-samalah kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah ala taha salatullah ala yasin. Sekali lagi. Salatullah ala taha salatullah ala yasin. Khususan li Sayyid Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Yang lalu kita sudah 2 kali pertemuan, ya kan Pak? Kita sudah membahas tentang macam-macam pernikahan orang-orang di masa jahiliyah. Kita juga telah menyampaikan pengantar, yaitu pengantar kepada sirah nabawiyah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Maka hari ini kita naik kepada masa remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masa kecil Nabi itu tidak di kampung halamannya, maka masa remaja Nabi sallallahu alaihi wasallam pun saat itu berjuang, mulailah berjuang. Orang biasanya kan Pak, kalau remaja itu kan masih biasa itu. Masih ada bapaknya, masih ada mamanya. Tapi Nabi memang macam dilatih deh. Kenapa? Karena waktu kecil udah dibelah dadanya. Itu keistimewaan Nabi. Dibersihkan hatinya. Setelah itu, pada saat itu dibersihkan hatinya, ditutup kembali. Maka setelah itu Nabi tidaklah sama seperti manusia biasanya. Makanya ada syairnya,
Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nahnu kal hajari maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kull. Jadi Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia, walaisa kal basyari, tapi dia tidak seperti manusia biasa. Kalau adek ini umurnya berapa deh? Berapa umur? 9. Nabi pun pernah usia 9 tahun, tapi yakin aku nggak sama macam adek ini. Betul? Oke, sekarang adek ini umur berapa deh? 9. Adek ini umur berapa? 15. 14. Tapi yakin aku Nabi waktu 14 tahun pun gak kayak dia, Bang. Kenapa? Karena Nabi walaisa kal basyari, tidak sama seperti manusia biasa. Apa yang membedakannya, Ustaz? Perjalanannya, sifatnya, Allah jaga dia dari sesuatu yang berbeda. Itulah yang membedakan dengan Nabi, Pak, kita dengan Nabi. Tapi lebih dari itu nanti, kepribadian, akhlaknya, amanahnya, tentu nggak akan bisa sama dengan kita. Bahkan ganteng dan tampannya, nggak ada yang menyerupai dia. Jadi Nabi, kata Syekh Al-Buti dalam kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah, walamma tammalahu sallallahu alaihi wasallama minal umri itnata asyara sanatin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 12 tahun, maka apa yang terjadi? Safaro ammuhu Abu Thalib ila Syam. Pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib ini kan yang menggantikan ayahnya. Ada enggak kita yang keponakan kita sama kita ada? Saya misalnya meninggal abang saya, Pak. Meninggal adik saya. Saya ambil pada saat itu anaknya adik saya. Macam anak saya, Pak, enggak? Sayang nggak saya sama dia? Pertama, saya sayang pada dia karena dia keponakan saya. Betul? Yang kedua, saya sayang sama dia karena ayahnya sudah nggak ada. Itu bisa double-double tuh, Pak. Maka waktu itu Nabi sama pamannya Abu Thalib bukan macam macam keponakan biasa, tapi macam anak kandungnya dibuatnya. Maka ketika Abu Thalib saat itu berdagang ke negeri Syam, Nabi pun diikutkan bersamanya. Dulu, Pak, 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia Nabi kan kakeknya meninggal dunia. Sementara dari kecil dia nggak punya ayah. Waktu dia masih kecil pisah jauh dari ibunya. Dia tidak tinggal di kota Mekah, tapi dia tinggal di satu tempat, daerah perbukitan. Daerah itu dikenal dengan kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Makanya nanti ada perang Hunain, Pak, dekat daerah sana. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Ketika balik ke pangkuan ibunya, setahun sama mamanya udah meninggal pula mamanya. Ini lengkap sedihnya nih, Pak. Keluarga nangis-nangis saja nih nengok dia. Udahlah, nggak bapak, mama nggak ada, udah tinggal sama kakeknya. Tinggal sama kakeknya pada saat itu cuma 2 tahun, meninggal pula kakeknya. Maka setelah 8 tahun usia Nabi, kakeknya sudah nggak ada. Pamannya Abu Thalib berjanji, aku tidak akan berdagang selama 4 tahun karena aku ingin bersama Muhammad menjadi ayahnya. Itu kan payah kita kayak gitu, Pak. Aku nggak kerjalah selama 4 tahun nih, khusus ngerawat keponakanku. Kalau kita kayak gitu sekarang nggak makan. Betul, Pak? Betul. Aku nggak mau pergi jauh. Karena memang, Pak, orang Quraisy ini terkenal dengan handalnya berdagang. Makanya nanti kalau dibaca di dalam ayat li'ilafi
Quraisy ila bihim rihlatas sita'i was. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu apa? Mereka berdagang di kala musim panas, di kala musim dingin. Maka Abu Thalib bilang, 4 tahun aku tidak akan pergi berdagang, aku khusus merawat Muhammad. Jadi adiknya tadi umurnya 9 tahun. Berarti Nabi lebih kecil dari dia. 8 tahun. Ada yang umurnya 12 tahun, ada? Ada itu umurnya berapa? 45. Betul lah. 15. Yang 12 tahun ada? Nomor berapa deh? 12. Kayak gini lah dia. Coba Ustaz tanya lu. Kau kalau umurmu 12 tahun, jalan kaki sampai ke Aceh tahan? Nggak tahan ya? Ini umur Nabi tadi kan 8 tahun. Kata Abu Thalib, aku nggak akan pergi dagang 4 tahun. Berarti 8 tahun tambah 4 tahun berapa? 12. Gitu Nabi usianya 12 tahun. Abu Thalib bilang sama Nabi, anakku, paman akan pergi melaksanakan berdagang lah. Karena kan agak pas-pasan hidupnya. Di antara paman Nabi yang paling pas-pasan hidupnya, itu Abu Thalib. Kalau Abu Lahab kaya deh Pak. Tapi Abdul Muthalib, kakek Nabi nggak mau ngasih Nabi ke Abu Lahab. Nggak mau ngasih Nabi ke yang lain. Siapa yang dikasih Nabi? Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib ini susah memang, tapi penuh tanggung jawab dan penuh belas kasih. Kita kalau sama orang walaupun nggak kaya, tapi sayang sama kita, beda tuh Pak. Betul. Ada orang kaya, pemilik kita, misalnya datang kita ke rumahnya. 1 hari awak di rumahnya udah berubah raut wajahnya. Seminggu awak menengah dicakapinya lagi, ya kan Pak? Itu kan bahaya tuh. Itu kalau dibalatkan lagu India, apa lagunya? Lupa kok. Padahal dari rumah udah kusiapkan ini. Sedih lah pokoknya, sedih. Saking sedihnya udah lupa aku, ya kan? Tapi kan ibaratnya begitu. Kalau ternyata orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, walaupun dia saudara kita, tapi kita tidak dicintainya, pasti beda suasana hati kita, betul? Teri meri meri teri pram kahani mushkil do labzon mein bayana ho paye अखिलर की कहानी नहीं डोलम में बयाना हो पाए. Tahu artinya Bu? Oh, nggak tahu, tapi Bu tuh senyum-senyum, nggak tahu juga ya. Ya, jadi Nabi waktu itu usia Nabi 12 tahun Pak. Kata pamannya Abu Thalib, nak mau pergilah ini ke Sam itu Palestina, Yordania, terus sana Pak, ada 4 negara sekarang. Saya tanya dulu, ini kan perjalanan jauh Pak, dari Mekah itu berapa jauh jaraknya? Jadi perjalanan yang sangat jauh ini, Aceh masih dekat lah, masih 547 kilo kan Pak. Ini jauh lagi. Ini perjalanannya nggak aman. Kalau sekarang kita jalan ke Aceh aman Pak? Aman. Jalannya rusak apa bagus? Bagus. Jalannya bergelombang apa mulus? Mulus. Gitu kita jalan, rupanya mau minum haus. Ada di situ jualan orang pinggir jalan. Ada. Polisi ada. Ada. Gitu sampai ke Aceh banyak warung. Aman kita Pak. Tapi kalau dulu perjalanan itu berbahaya. Kenapa? Ada perampok. Ya, jalan di padang pasir yang tandus itu bisa ada badai pasir. Udah siap itu nggak aman lah, anak-anak pula berangkat. Tapi apa yang terjadi? Fa'akhadhahu ma'ahu. Ternyata Abu Thalib tidak hanya keluar sendiri, tapi dia mengajak sertalah anaknya tadi, keponakan yang sudah seperti anak kandungnya. Jadi ingat, kapan Nabi pertama kali memahami tentang jiwa pedagang Nabi itu ada?
ketika usia Nabi 12 tahun. 12 tahun Pak udah dilatih lah. Udah pergi ke satu negeri, sampai ke negeri Syam sana, jaraknya begitu jauh, tapi Nabi sampai ke sana. Walamma nazala ar-rabbu busra marru ala ra'ibin hunaka yuqalu lahu Bahira. Jadi rupanya gitu sampai Pak di negeri Syam, di pintu gerbang Syam itu. Gitu sampai ke sana, Nabi SAW bertemu dengan seorang rahib. Rahib ini kalau macam kita nih ustaz lah, tapi di agama lain, Pak, ya kan? Seorang rahib yang dipanggil orang Bahira, atau ada yang memanggilnya Buhairo. Bahira ini cemana Ustaz? Kana aliman bil injili khabiran bisu'unin nasraniyati. Orang yang mengerti tentang kitab Injil, mengerti seluk-beluk agama Nasrani. Jadi dia pengamal ibadah agama lama. Ya kan, agama Samawi itu salah satunya itu tadi, Nasrani. Rupanya Bapak Ibu, dia dulu kan Quran belum ada. Belum ada? Udah ada Quran apa belum? Belum ada. Orang tuh nengok Injil tuh, dia tengok. Oh, iya. Oh, iya. Rupanya di kitab-kitab sebelumnya sudah diperkenalkan Nabi terakhir itu ciri-cirinya. Ya, orang Yahudi aja itu Pak kalau nengok Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kenal dia dengan Nabi itu daripada anak kandungnya sendiri. Jadi misalnya anaknya lewat, Nabi lewat, mereka lebih tanda sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu seorang yang bernama yang dipanggil tadi Bahironi, ditengoknya pasukan itu. Oh, rupanya pasukan ini beda dengan yang lain. Oh, kenapa awan di atas kepalanya ya? Penasaran lah. Gitu jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditengoknya, faja'alahu yata'ammala wa yukallima'u thumma altafata ila Abu Thalibin faqala lahu ma hadha gulamu minka. Jadi waktu itu diamatilah sama rohib ini anak muda di antara sekian banyak orang, pandangannya ke anak umur 12 tahun kayak adik inilah. Bapak kalau jumpa di jalan kayak adik ini Bapak tengoknya apa enggak? Enggak kan? Orang banyak orang kan. Ini apa tadi? Rohib tadi. Ditengoknya ke orang, tengok dia lagi. Lain ini anak nih. Tengok lagi. Beda ini. Alah. Lama-lama dipanggilnya, sini nak. Katanya. Datanglah Nabi. Ditengoknya matanya, ditengoknya rambut Nabi, ditengoknya senyum Nabi. Ditengoknya lah agak menjauh sedikit, diajaknya bicara. Kemudian apa kata rahib ini? Gak salah ini apa yang kulihat. Kenapa? Dia mengerti Pak kitab yang lama. Dia tahu betul kayak mana ciri-ciri kenabian di kitab yang lama. Maka gitu dia tengok agak lain ini. Apa kata dia? Dipanggilnya lah Abu Thalib. Apa kata sama Abu Thalib? Mahadal gulamu minka. Abu Thalib, ini siapamu anak ini? Apa posisi anak ini di sisimu? Kata Abu Thalib, huwa bani, dia anakku. Loh, anakmu? Kata dia, dia bukan anakmu. Kenapa? Karena anak ini tidak patut ayahnya masih hidup. Terkejutlah Abu Thalib kan Pak. Gimana ceritanya? Saya Pak kan sering bawa keponakan saya. Ditanya orang lah, ada pula keponakanku yang putih sama yang hitam. Kalau yang hitam ku bawa, percaya orang anakku. Betul apa enggak? Hah? Betul Pak? Oh, kalian ngejek. Yang putih kali, mungkin orang nggak percaya, orang nanya, ini siapa Ustaz? Anak saya. Hah? Masa anak Ustaz? Ah, itu kalau putih. Kalau hitam? Anak siapa Ustaz? Anakku. Selesai masalah. Pas. Maka pada saat itu tanya, mahadal gulamu minka. Abu Thalib, siapa anak ini? Kata Abu Thalib, huwa bani, dia anakku. Maka pada saat itu kata rohib tadi, ma huwa bibnika, dia bukanlah anakmu. Kenapa? Enggak patut anak ini ayahnya masih hidup sampai sekarang. Udah Abu Thalib loh. Maksudnya apa Pak? Jujur aja kau, ini anak siapa? Huwa bnu akhi, dia anak saudaraku. Oh, kenapa ayahnya?
ayahnya sudah meninggal dunia waktu dia dalam kandungan ibunya. Apa kata rohib tadi, kata pendeta tadi? Apa kata dia? Betul apa yang kau bilang. Kemudian kata dia, sodakta farji bihi ila baladihi. Bawa dia balik ke kampungnya, bawa. Jangan lagi dia di sini. Kenapa? Ini udah masuk negeri Syam. Ini kan ada banyak Yahudi di situ, Pak. Banyak apa enggak? Kalian tahu Yahudi? Tahu? Pak tahu kalian? Yahudi enggak tahu? Martabak? Tahu kalian ya? Yahudi. Karena ada kemarin itu yang viral yang joget-jogetnya itu ya kan, Pak? Nah, ada kan? Ada banget. Untung aku nggak ikut tren malah. Jadi orang Yahudi ini dia keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya anak dua. Satu namanya Ismail alaihissalam. Ini anak paling tua, Pak. Dari istri paling muda, istrinya yang nomor 2. Satu namanya Ishak, dari istri yang tua. Jadi misalnya saya nggak punya anak, kemudian saya nikah sama wanita lain, berarti 2 istri saya. Betul? Ini misalnya, jangan kalian bilang istriku 2, misalnya. Kemudian istri muda saya hamil. Ya. 13 tahun sesudah dia hamil melahirkan anak, lahir hamil pula istri tua saya. Dari istri tua ini namanya Ishak. Ishak ini punya anak jadi nabi namanya Yakub alaihissalam. Yakub ini tadi dipanggil orang Israel, masih muda dia dipanggil Israel. Maka keturunannya disebut Bani Israel. Yakub ini tadi punya anak 12. Banyak anaknya. Anak kita berapa? Ada ustaz saya 17 anak. Berarti lebih ngeri lagi. Ini 12. 12 anaknya ini tadi, satu orang jadi nabi. Memang dari 12 itu gak semuanya baik, Pak. Gak semuanya hebat, gak semuanya alim. Masing-masing punya kekurangannya, betul? Makanya ibu nanti punya anak 2. 2 itu gak dua-duanya sama karakternya. Ada yang satu sifatnya pengen dihormati karena anak paling tua. Yang satu manja, pengen disayang anak paling muda. Ada nanti yang satu hobi kali ngaji, ada yang satu hobi kali nyanyi. Ada Pak? Kalau yang hobi ngaji, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu mantap itu, tapi jangan dipaksa. Ada yang satu disuruh ngaji gak mau, ngapal lagu cepat kali. Asal ada lagu dah hafal dia. Aduh abang, bukan maksudku begitu, kata dia. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih handphonenya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Ada. Aku pun gara-gara anak-anak nyanyi itu apa lagu jadinya. Ya Bu. Jadi kalau kayak gitu gimana lah nih Pak Ustadz ya? Yakub pun begitulah dia. Namanya anak diterima, satu jadi nabi pula, namanya Yusuf Nabi Yusuf nih kemudian punya anak dia nih yang sebelah sini Yahuza nih kemudian punya cicit Daud alaihissalam. Ini keturunan dipanggil Yahudi. Nabi Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman nanti punya anak 2 orang tapi tak jadi nabi. Makanya bercabang 2 lah keturunannya. Ke bawah jauh ke sana ada Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak Isa alaihissalam. Ke kiri Zakaria. Zakaria punya anak Yahya alaihissalam. Jadi dari keturunan Ishak ini ada Yahudi. Tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam ada yang jadi nabi dalam riwayat. Cuman satu. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib,
Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Adnan ini kata ulama, ghaira anna mimma la khilafa bihi anna adnana min waladi Ismail nabiyillahi bin Ibrahim khalilillahi alaihi wassalam. Jadi Adnan ini keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi orang Yahudi kepengen yang jadi penutup Nabi jangan orang Arab, jangan Bani Adnan, tapi harus orang Yahudi. Maka mereka pasti akan mencelakakan Nabi. Maka kata rohib, kata pendeta, bawalah dia balik, bawa. Kenapa? Nanti kalau ditengok orang Yahudi dia di sini, orang Yahudi akan mencelakakannya. Maka Nabi dibawa pulang, umurnya 12 tahun, sampai di kampung Nabi mengembala kambing. Adik-adik ada yang gembala kambing? Ada? Megang HP ada? Pandai main game? Pandai? Buka YouTube pandai? Oh pandai ya? Pandai? TikTok ada TikTok? Kacau ya kan? Nabi umur 12 tahun ngapain? Berdagang nggak jadi, semangat dagangnya tertanam, tapi Nabi ngembala bukan 1 ekor Pak. Yang dikembala Nabi banyak. Padahal umurnya masih kayak gini nih. Masih 12 tahun. Ngembala ke sana kemari, orang kasih upah. Jadi kalau nanti ngembalakan kambingnya, nanti dikasih upah sama orang itu kepada Nabi, beberapa kirot saja, beberapa mata uang itu kasih. Ini bayarannya ya, ini bayarannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gitu ngembala kambing, kambingnya banyak. Yang banyak nih tadi beranak, satu-satu beranak, tuannya nggak tahu. Karena kambing yang digembala bukan tiap hari masuk kandang, bukan. Bebas. Nabi nanti duduk di lorong-lorong, malam-malam di dekat-dekat bukit, tidur di situ dengan kambingnya. Apa yang terjadi? Kambing yang beranak nih tadi ditandai Nabi. Yang kayak gini dia induknya, ini anaknya nih punya 4 bulan. Yang kayak gini induknya, ini anaknya punya 4 bulan. Jadi semua gembalaan tadi ketahuan. Ini punya bapak sana, ini punya bapak sana. Andaikan Pak Nabi nggak jujur, dijual Nabi 10-20 ekor, nggak tahu orang. Tapi Nabi memang jujur. Di usia Nabi yang ke-15 terjadi perang. Perang ini namanya perang Fujjar atau Fijar dalam sirah. Perang ini terjadi di bulan haram Pak. Padahal orang udah sepakat bulan haram itu nggak boleh perang, tapi perang juga nih. Maka apa yang terjadi? Setelah itulah Nabi ikut dalam peperangan itu Pak. Ketika Nabi ikut, Nabi kumpuli panah-panah, Nabi tengok strategi perang. Ini sebenarnya Allah lagi mengenalkan kepada Nabi suatu hari dia harus pandai perang. Tunggu dulu, ini tadi mulai jam berapa? Aku nggak nengok jam tadi. Hah? Setengah? Oh tadi kita mulai jam 8 ya Pak ya? Jam 8 lewat ya? 8 lewat. Kita ceramah kayak gini sirah, janji kita kan 30 menit ke 40 ya? Ya kan? 1 jam? Enggak, biar agak lama sirah ini ya kan? Kalau 1 jam cepat kali tamatnya ya kan? Ya 10 menit lagi lah ya kan Pak, 10 menit lagi lah, atau 7 menit lagi lah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, rupanya gitu terjadi perang, namanya perang Fujjar, perjanjiannya namanya Hilful Fudul. Jadi ada dulu perjanjian Pak, kata Nabi, perjanjian yang paling aku sukai di masa jahiliyah itu adalah perjanjian Hilful Fudul. Kenapa? Karena orang-orang berkumpul dari satu bani ke bani yang lain hanya untuk apa? Melakukan sumpah. Apa sumpahnya? Melindungi orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang dizolimi,
maka itulah yang aku sukai. Seandainya udah kenabian ini ada, aku udah Islam, orang-orang udah Islam kata Nabi maksudnya, maka aku diundang untuk perjanjian seperti itu, aku akan mendatanginya. Kenapa? Karena semua kompak, siapapun yang dizolimi kita bela, gak boleh merampas harta orang lain. Kalau ada yang merampas kita jadi pembelanya, maka itulah terjadi di usia Nabi 15 tahun. Orang sekarang pun ada juga 15 perang tawuran. Ada bu, lempar-lemparan batu itu agak stres perangnya itu ya kan. Usia Nabi di atas 15 tahun. Ada yang mengatakan 18. Itu Nabi udah jadi pedagang. Di mana Nabi jadi pedagang? Nabi mulai berdagang di daerah-daerah Mekah, pasar-pasar kecil. Nanti pamannya pulang dari sana, ini kau jualkan ya. Ini kau jualkan. Nabi mulai jualan tuh. Rupanya laku. Ini nanti kau jualkan. Lama-lama Muhammad kok cepat kali yang bedagangnya ya. Maka orang nitip sama dia. Gitu nitip, dijual laku. Maka nanti akhirnya sampailah kepada seorang pedagang paling besar di negeri Arab. Pedagangnya wanita, wanita cantik, dilamar raja pun dia nggak mau, janda deh Pak. Karena ada lagunya itu, tapi nggak sama lah janda sekarang mana. Kalau sekarang kuda yang mana ada kan? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berjilbab panjang. Iya, itu sekarang. Sekarang janda apa namanya? Kalau dulu ceritanya banyak janda, tapi ada seorang pedagang kaya, suaminya udah meninggal dunia, Pak. Dia wanita yang sangat cantik, tapi dia sekeluarga seorang pengamal kitab Injil. Jadi makanya ada nanti sepupunya itu aliman bil Injili, orang yang sangat memahami kitab Injil. Maka pada saat itu Nabi berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain langsung laku. Asal Nabi berdagang semua orang beli langsung laku. Asal Nabi berdagang semua orang beli langsung laku. Yang laku ini tadi dikumpulkan Nabi, diserahkan kepada tuannya. Kata Nabi, silakan Pak, inilah apa namanya keuntungannya. Kata orang yang ngasih modal, loh kok banyak kali untungnya. Orang ngasih Pak. Kata Bapak itu, udah ambil aja untuk kau Muhammad. Kata Nabi, enggak, aku sesuai perjanjian aja. Bapak bayar aku sekian dah, untungnya untuk Bapak semua. Mak, saya tanya, orang kalau kayak gini jadi ceritaan enggak? Apa kata orang? Memang keren kali lah itu si Muhammad itu ya. Udah ganteng, baik, ramah, sopan. Gak sama macam orang-orang sekarang nih ya. Tapi kemudian gitu berdagang pun pinter pula dia. Menghitungnya pun pandai dia. Tapi ternyata jujurnya luar biasa. Nah, inilah yang sampai ke telinga Sayyidah Khadijah. Makanya nanti dalam kitabnya dikatakan tijaratuhu bimali Khadijata wa zawajuhu minha. Jadi nanti Nabi berdagang dengan harta Khadijah dan menjadikannya sebagai istrinya. Kenapa dijadikan istri? Karena ternyata dikasih barang berharga, tapi barang berharga ini tak membutakan matanya. Karena ada orang Pak nengok uang kecil nggak tergoda, nengok uang besar tergoda. Ada? Ada? Misalnya gini, ini ada pedagang perempuan, kata dia begini, kau nanti setiap keuntungan dari barang daganganku kau dapat 5.000. Misalnya ini kita buat harganya Pak 50.000. Enggak lah pula minuman ini misalnya. Ini 50.000 harganya. Oke. Yang 50.000 ini tadi kalau udah kau jual nanti 5.000 jadi milikmu. Berarti jatah Nabi dari sini berapa? 5.000. Gitu dijual Nabi, orang bayar 100.000. Coba lah. Udahlah Muhammad 100.000 aja aku bayari. Cuman kira-kira berapa udah untung di sini? Seharusnya Nabi bisa dapat 55.000. Tapi Nabi apa kata Nabi? Enggak. Perjanjianku cuma dapat 5.000, maka ku ambil 5.000. Kalau orang lebihkan, itu hak Bapak sebagai pemilik modal. Keren apa enggak? Keren apa enggak?
Kalau Nabi diamanahkan Khadijah barang dagangan yang pada saat itu 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar lah kita buat, maka dibalikkan kepada Khadijah, untungnya 3 kali lipat. Orang ngasih semua, udahlah untuk kau Muhammad, bagus sekali kau berdagang, jujur kali kau, baik kali kau, sopan kali kau, ramah kali kau, ini untukmu aja Muhammad, ini untukmu. Maka Pak dibalikkan 15 miliar. Kalau awak tadi udah silap, ya kan Pak? 5M Pak, ya kan? Jadi 15M, kan awak bagus tinggalkan, tapi Nabi enggak. Makanya Nabi ini uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Saya rasa inilah Pak yang kita bahas hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tijaratuhu bimali Khadijah, yaitu Nabi berdagang dengan harta Khadijah dan memperistri dia. Cemanalah kira-kira saudagar kaya dinikahi Nabi. Kayak mana ceritanya? Siapa mak comblangnya? Itu kita bahas berikutnya, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.